Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna yad'na hamlahun. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum. Wanita apa ini yang dimaksud? Yang sudah putus dari haid, yakni wanita yang sudah menopause. Inirtabtum, apabila kalian bimbang. Apa maksudnya bimbang apa ini? Bimbang apa ini? Farisuna. Bimbang mengenai hukum iddah. Wanita yang sudah tidak haid. Berapa masa iddahnya? Jawabannya fa'iddatuhunna 3 ashhur. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Wallahi lam yahidna, dan wanita yang belum haid. Yang dimaksud di sini siapa ini yang belum haid? Siapa yang dimaksud? Yang belum balik. Begitu pula kata Sa'di rahimahullah, telah balik tapi belum haid. Ya, belum haid sama sekali. Wa ulatul ahmali ajaluhunna yad'na hamlahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil. Ulatul ahmal adalah wanita-wanita yang hamil. Ajaluhunna, batas akhir masa iddah mereka, ayyad'na hamlahunna, dengan melahirkan apa yang dikandung oleh mereka. Jadi di sini tampak ulatul ahmal, al-ahmal jamak dari hamil. Ya. Jadi wanita-wanita hamil, batas akhir masa iddah mereka dengan melahirkan isi kandungan mereka. Nah, ayat ini umum. Ayat ini umum. Ya. Menyatakan secara umum bahwa seluruh wanita yang beriddah, ya, ajaluhunna wa ulatul ahmal. Ulatul ahmal meliputi seluruh wanita yang hamil, ajaluhunna, masa akhir iddahnya dengan melahirkan. Keumuman makna ayat ini meliputi wanita yang ditalak dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Jadi ini hukum untuk masa iddah wanita hamil. Bukan dengan haid, bukan pula dengan bulan. Ya. Wanita hamil itu tidak haid, berhenti haidnya saat hamil. Jadi bukan dengan haid, bukan pula dengan bulan, tetapi hukum iddahnya adalah melahirkan. Baik yang ditalak maupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun ada ayat dalam surat Al-Baqarah tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, walladzina yatawaffawna minkum, orang-orang yang diwafatkan dari kalian, meninggal dunia, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan istri di belakangnya, yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa ashra. Istri yang ditinggal mati itu beriddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan dalam surah Al-Baqarah. Ini untuk wanita yang tidak hamil. Wanita yang tidak hamil. Yang tidak hamil baik yang haid maupun yang tidak haid. Jika ditinggal mati oleh suami, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.
baik wanita itu haid atau tidak haid. Jadi hitungannya adalah masa hukum iddahnya 4 bulan 10 hari. Adapun wanita yang hamil, masa iddahnya adalah dengan melahirkan, ya, hukum iddahnya, masa iddahnya berakhir dengan melahirkan, baik ditalak maupun ditinggal mati suami. Nah, jadi terkumpul sekarang, kita simpulkan semuanya. Wanita yang ditalak, ya, wanita yang ditalak dan wanita yang ditinggal mati suami. Mengenai hukum iddahnya, bagi yang haid, apabila ditalak, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Jika tidak haid, masa iddahnya adalah 3 bulan berdasarkan ayat ini. Wanita yang ditinggal mati suami, ya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Untuk wanita yang hamil, baik ditalak maupun ditinggal mati suami, masa iddahnya apa? Melahirkan. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa uladul ahmal yajalhunna yad'u hamlahunna wa man kanat hamilan fa iddatuha biwad'ihi, dan barang siapa hamil, masa iddahnya dengan melahirkan. Walau kana ba'da at-talaqi awil mauti bifuwaqi naqatin. Walau kana ba'da at-talaqi awil mauti bifuwaqi naqatin. Meskipun setelah ditalak atau setelah ditinggal mati suami, ya, dia melahirkan setelah itu, setelah ditalak atau setelah ditinggal mati suami, dia melahirkan dengan jangka waktu yang singkat sekali, bifuwaqi naqatin. Fuwaqi naqa itu adalah saat antara satu pemerasan yang pemerasan onta yang diperas, onta betina yang diperas susunya, antara pemerasan yang pertama dengan pemerasan yang kedua, ya, itu sempat istirahat. Nah, onta itu diperas sekitar 5 kali atau 6 kali sehari. 5 atau 6 kali sehari diperas. Ya. Diperas ambing susunya untuk yakni diperah, ya, untuk diperah susunya. Nah, jadi antara 2 pemerahan, masa antara 2 pemerahan itu fuwaqi naqah. Masa waktu antara 2 pemerahan. Nah, berarti kan singkat sekali. Berapa kali diperah biasanya? 5 atau 6 kali diperah. Jadi diperah, setelah diperah, dibiarkan istirahat, ya, nanti datang anaknya, ya, ingin menyusu, ya, kemudian terisi lagi ambingnya. Nah, beberapa saat kemudian diperah lagi. Dalam sehari 5 atau 6 kali diperah. Nah, jeda waktu, ya, untuk istirahat antara pemerahan yang satu dan pemerahan berikutnya itu fuwaq naqah. Itu yang dimaksud dengan fuwaq naqah. Nah, jadi tidak sampai setengah hari kan berarti. Jadi meskipun dia melahirkan setelah ditalak atau setelah ditinggal mati suaminya, hanya beberapa jam setelah itu, beberapa jam setelah ditalak, beberapa jam setelah meninggal suaminya melahirkan, habis masa iddahnya. Fi qauli jumhuril ulama minas salaf wal khalaf. Menurut pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Kama huwa nassu hadhihi al-ayatil karimah, Ibnu Katsir, sebagaimana nas ayat yang mulia ini. Wa kama waradat bihi sunnatun nabawiyyatu, dan sebagaimana telah datang as-sunnah an-nabawiyyah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Katsir mengatakan wa qad ruwiya an Ali wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum, sungguh telah diriwayatkan dari Ali dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum, annahu ma dhahaba fil mutawaffa anha zawjuha, bahwasanya keduanya telah berpendapat, bermadhab, yaitu Ali dan Ibn Abbas, diriwayatkan dari keduanya telah bermadhab fil mutawaffa anha zawjuha, terkait wanita yang ditinggal mati suaminya, annaha ta'taddu bi ab'adil ajalaini minal wad'i awil ashhur, bahwasanya wanita itu beriddah dengan, ya, ajal waktu yang paling jauh
yang paling lama antara melahirkan atau bulan. Artinya jika wanita itu jika wanita hamil itu ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, berarti masa iddahnya 4 bulan 10 hari meskipun sudah melahirkan. Apabila wanita hamil itu ditinggal mati suaminya, sudah sampai 4 bulan 10 hari juga belum melahirkan, berarti belum habis masa iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi yang diambil adalah yang terjauh antara melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Ya. Diriwayatkan dari siapa? Ali dan Ibnu Abbas. Apa mazhab keduanya? Yang diriwayatkan itu beriddah dengan yang terjauh dari dua hal tersebut antara melahirkan atau bulan, 4 bulan 10 hari. Jika wanita hamil yang ditinggal mati suaminya itu melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka masa iddahnya apa? Jika melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Karena itu yang lebih jauh. Jika sudah 4 bulan 10 hari setelah ditinggal mati suaminya belum juga melahirkan, maka masa iddahnya belum habis meskipun sudah 4 bulan 10 hari karena belum melahirkan sampai dia melahirkan. Yang terjauh yang diambil. Nah, amalan bihadhil ayatil karimah, beramal dengan ayat ini, wallati fi suratil Baqarah, dan yang di surat Al-Baqarah yang telah Anda bacakan tadi, yakni memadukan dua ayat itu. Menurut riwayat dari dua sahabat yang mulia ini. Wa qad qala Al-Bukhari, dan telah berkata Al-Bukhari, haddatsana Sa'ad ibn Hafs, haddatsana Syaiban an Yahya qala akhbarani Abu Salamah qala. Jadi riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya, jaa rajulun ila Ibnu Abbas, telah datang seseorang menemui Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah jalisun, sementara Abu Hurairah duduk di situ. Ada Abu Hurairah duduk di situ di samping Ibnu Abbas. Faqala, maka pria itu bertanya, minta fatwa kepada Ibnu Abbas, aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 lailatan. Kata pria itu, beri saya fatwa fi imra'ah, tentang seorang wanita waladat, melahirkan, ba'da zawjiha, sepeninggal suaminya, bi 40 lailatan, 40 hari, 40 malam setelah ditinggal mati suaminya dia melahirkan. Apa masa iddahnya? Minta fatwa pria itu. Ya. Siapa yang meriwayatkan ini tadi? Tabi'inya adalah Abu Salamah. Ya, menyaksikan ada orang datang kepada Ibnu Abbas, dan ketika itu ada Abu Hurairah di samping Ibnu Abbas. Pria itu minta fatwa tentang wanita yang melahirkan tentang wanita yang melahirkan sepeninggal suaminya 40 malam berselang. Faqal, maka Ibnu Abbas berfatwa berkata, akhirul ajalain, akhirul ajalain, kata dia, yang terakhir dari dua penetapan masa iddah dalam Al-Quran, antara 4 bulan 10 hari atau melahirkan. Mana yang terakhir dan terjauh dari keduanya? Ya, berarti meskipun dia sudah melahirkan tapi belum sampai 4 bulan 10 hari, berarti belum habis masa iddahnya ini menurut Ibnu Abbas. Karena akhirul ajalain, ab'adul ajalain, seperti yang dijelaskan tadi. Qultu ana. Ini semua ahlul ilmi semua ini. Abu Salamah ahlul ilm, Ibnu Abbas ahlul ilm, Abu Hurairah ahlul ilm, ahlul ijtihad semua ini tiga-tiganya. Nah, meskipun posisinya Abu Salamah murid, karena dia dari kalangan tabi'in. Nah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas sama-sama sahabat. Qultu ana, aku berkata, yakni Abu Salamah mengomentari fatwanya Ibnu Abbas, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Aku berkata, yakni membaca ayat ini. Bagaimana dengan ayat ini? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Ayat mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita hamil itu batas akhir masa iddahnya yaitu melahirkan. Dan ini umum, meliputi yang ditinggal mati suami dan yang ditalak. Itu maksud dia. Qala Abu Hurairah, artinya Abu Salamah tidak setuju dengan fatwa Ibnu Abbas. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah ikut berbicara, ana ma'a ibni akhi, yakni Abu Salamah. Kata Abu Hurairah, ana ma'a ibni akhi, saya sependapat dengan putra saudaraku yaitu Abu Salamah. Jadi Abu Hurairah sependapat dengan Abu Salamah, berbeda dengan Ibnu Abbas.
akhirnya Ibnu Abbas ingin memastikan masalah ini karena sekarang diselisih oleh Abu Hurairah dan diselisih oleh Abu Salamah. Fa arsala Ibnu Abbasin ghulamahu Quraiban ila Ummi Salamah. Ya. Yas'aluha. Maka Ibnu Abbas mengutus gulamnya, yakni budaknya, yaitu Quraib, kepada Ummu Salamah, yas'aluha, untuk bertanya kepadanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bertanya mengenai masalah ini. Nah, faqalat, maka Ummu Salamah berkata, qutila zawju Subai'at al-Aslamiyah wa hiya hubla. Nah, ada pernah peristiwa di masa Nabi alaihissalam, ya, yaitu suami dari Subai'ah al-Aslamiyah dibunuh. Wahiyah hubla, dalam keadaan Subai'ah al-Aslamiyah sedang hamil, terbunuh suaminya, ini meninggal suaminya, ya, hamil. Fawada'at ba'da mautihi bi 40 lailatan. Kemudian Subai'ah al-Aslamiyah ini melahirkan sepeninggal suaminya 40 malam setelahnya. Persis kasus yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Subhanallah. Fa khutibat. Kemudian setelah melahirkan, baru 40 malam melahirkan, kemudian dia dilamar oleh pria. Fa ankahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan pria itu. Wa kana Abu Sanabil fi man khatabaha, dan adalah Abu Sanabil termasuk di antara yang melamarnya. Nah, hakadha awrad al-Bukhari hadzal haditsa hahuna mukhtasaran. Demikianlah Al-Bukhari menyebutkan hadis ini, meriwayatkannya di sini dengan singkat, dengan ringkas. Nah, wa qad rawahu huwa wa Muslim wa ashabul kutubi mutawwalan min wujuhin ukhar. Dan Muslim, ya, Al-Bukhari juga Muslim dan penulis pengarang kitab-kitab yang lainnya telah meriwayatkannya dengan riwayat matanya lebih panjang dari ini, ya, dari banyak sisi. Namun yang ditampilkan di sini dari jalur ini, ya, dari jalur ini ringkas. Nah, oleh Al-Bukhari, dan ada dari jalur yang lain oleh Al-Bukhari, Muslim dan pengarang-pengarang kitab sunan yang lainnya yang datang dari beberapa jalur lebih panjang dari ini. Jadi kesimpulannya di sini ada hadis marfu' dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi sandaran, ya, yang menunjukkan makna ayat ini umum seperti kata jumhur, ya, seperti kata jumhur. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini kama huwa nassu hadhil ayal karimah wa kama waradat bis sunnah nabawiyah, sebagaimana nas ayat ini dan sebagaimana yang datang dari sunnah nabawiyah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah kita dengar tadi. Jadi Ibnu Abbas keliru. Nah, diselisih di situ oleh Abu Hurairah dan Abu Salamah. Kemudian ternyata setelah ditafabbut ke Ummu Salamah meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang Subai'ah al-Aslamiyah tadi. Nah, jadi ini yang benar. Jadi ayat dalam surat Al-Baqarah, ya, walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra, wanita yang ditinggal mati suaminya beriddah 4 bulan 10 hari. Ini untuk selain yang hamil. Untuk selain yang hamil. Nah, untuk selain yang hamil. Baik, adapun yang hamil maka berdasarkan ayat ini dan hadis tadi, hadis Ummu Salamah, masa iddahnya adalah melahirkan, meskipun hanya sekejap. Digambarkan di sini bifuwaqi naqah, ya, bifuwaqi naqah, tenggang waktu antara dua pemerahan, ya, pemerahan susu onta. Nah, dan itu sebentar. Nah, tidak sampai setengah hari. Nah, karena onta diperah sekitar 5 atau 6 kali. Jadi ini artinya gambarannya meskipun hanya sekejap, setelah itu melahirkan berarti habis masa iddahnya. Nah, demikian ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian
penutup ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah menjadikan untuknya min amrihi dari urusannya, ya, dari urusan orang itu, yusra kemudahan. Ini semakna konteks ayatnya, ya, bentuk kalimatnya, konteks ayatnya, makna itu semisal dengan "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia solusi. Nah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Nah, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya min amrihi, min amri hadzal muttaqi, dari urusan orang yang bertakwa ini. Allah akan jadikan urusan orang yang bertakwa ini yusra, mudah urusannya, tidak sulit. Ya, urusannya akan dipermudah oleh Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusan orang yang bertakwa itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu makna ayat. Barakallahu fikum. Dan berakhir sampai di sini, kita cukupkan dulu. Nah, tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdihi.